Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan. Sungguh sangat luar biasa pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan hari ini cuaca yang cerah dan memberikan kekuatan buat kita untuk kita bisa berkumpul di tempat ini, memiliki kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Berapapun yang hadir pada pagi hari ini, saya percaya tetap ada sukacita dalam hati kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, karena kami boleh mengalami kasih-Mu yang begitu luar biasa Bapa. Kami boleh dibangunkan pada hari ini Tuhan dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan buat kami. Kami bersyukur atas setiap berkat-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang boleh kami lewati hingga sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini ya Bapa, kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu untuk mengagung-agungkan nama-Mu ya Tuhan. Layakan kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, keadaan kami tidak akan sama ketika kami pulang Tuhan, karena kami akan membawa berkat-Mu. Kami akan membawa sukacita-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat GPDI Makedonia Wates Tuhan, baik yang sudah hadir ataupun yang belum Tuhan, ataupun yang masih di rumah Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu. Sungguh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik buat setiap kami. Haleluya. Semua karena
Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Bapa. Dan kalau kami ada pada pagi hari ini, itu semua karena karunia-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu buat setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekali lagi kita katakan, Ku ada sebagaimana Ku ada. Haleluya Yesus.
Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Mari sembahkan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih segenap hati kita, aku mau selalu bersyukur. bersyukur kami boleh melewati hari demi hari bersama dengan Engkau hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas setiap berkat-Mu yang boleh kami terima Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami alami Tuhan hingga pagi hari ini. Tidak ada alasan untuk tidak kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena selalu ada berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan, karena selalu ada kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Kau siapkan hati kami. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika kami datang membawa pergumulan masalah, firman-Mu yang menjadi jawaban atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dari tempat-Mu yang maha kudus. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, turunlah Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ibadah pagi hari ini, saudara, firman Tuhan yang akan disampaikan masih akan melanjutkan pembahasan kita dalam beberapa minggu ini.
Dalam pembahasan firman Tuhan minggu lalu, kita sudah membahas satu tema di dalam ayat yang kelima dari kitab 2 Petrus, dan hari ini kita akan masuk kepada tema yang kedua di dalam penjabaran dari upaya untuk dapat mempertahankan agar panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Mari kita baca dulu kitab 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Demikian pembacaan firman Tuhan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sebenarnya apa yang diharapkan oleh Tuhan agar panggilan dan pilihan kita itu makin teguh. Salah satu hal yang perlu diusahakan pada tahap pertama, sebagaimana yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa iman itu harus terlihat, iman itu harus terwujud. Kata menambahkan di dalam ayat 5 ini digunakan oleh Petrus untuk secara lebih detail, secara lebih konkret menjelaskan tentang apa artinya hidup di dalam iman itu. Apa artinya hidup di dalam iman itu? Nah, secara lebih detail, secara lebih konkret, Petrus ingin menunjukkan bahwa iman itu adalah sebuah keadaan kehidupan seseorang yang seharusnya terwujud di dalam tindakan, di dalam perbuatan. Karena iman itu terwujud di dalam tindakan, di dalam perbuatan, maka ia kemudian dapat memiliki peran kesaksian, dapat menunjukkan apa yang diimani. Karena persoalan iman itu kan persoalan kepercayaan, persoalan batin, persoalan di dalam. Ketika itu tidak terwujud di dalam tindakan, maka iman itu tidak bisa memiliki peran kesaksiannya, atau kemudian tidak terlihat sebenarnya kualitas kehidupan iman tertentu. Dalam ayat ini ya, iman Kristen itu seperti apa sih perannya di dunia ini, dan apa yang kemudian dihasilkannya, sehingga kemudian membuat seseorang itu harus bertahan atau mengundang orang untuk kemudian beriman kepada Tuhan. Salah satu poin penting yang perlu untuk disaksikan adalah agar iman itu terwujud dalam perbuatan. Nah, kata Petrus, iman itu perlu ditambahkan lagi kepada iman itu kebajikan. Artinya bahwa iman itu yang adalah refleksi kehidupan orang percaya perlu ditunjukkan lagi di dalam aspek konkretnya atau perwujudannya di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan kebajikan. Jadi dengan kata lain, saudara, kebajikan itu adalah wujud dari iman. Orang yang beriman harus kemudian menghasilkan kebajikan. Itu yang kemudian kita lihat dalam ibadah kita minggu lalu. Nah, hari ini Petrus melanjutkan pembahasannya di dalam bagian itu dengan ungkapan untuk menambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan. Nah, apa kemudian yang dimaksud dengan pengetahuan itu? Nah, di dalam ayat yang kita baca ini, saudara, pengetahuan ini secara sederhana sebenarnya berbicara tentang persoalan pengenalan.
berbicara dalam aspek hakikatnya, ya, pengenalan atau pengertian. Ini yang disebut atau yang ingin diungkapkan dengan bahasa dari pengetahuan. Dia tidak bicara tentang sesuatu yang lebih spesifik seperti yang mungkin kita kenal di dalam kehidupan kita zaman ini, pengetahuan dalam artian yang macam-macam gitu ya. Tetapi tekanan dari kata pengetahuan yang ingin ditambahkan kepada kebajikan adalah aspek hakikat dari pengetahuan itu, yaitu mengenal, mengetahui, memahami, mengerti. Ini yang kemudian ingin disampaikan oleh Petrus. Hendaklah engkau juga menambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan. Nah, apa hubungan sebenarnya dari pengetahuan itu dengan kebajikan? Yang kita tadi sudah pahami bahwa kebajikan itu adalah wujud ideal, wujud konkret dari iman. Apa hubungannya? Bagaimana kemudian iman itu dapat sungguh-sungguh menghasilkan kebajikan? Disinilah kemudian hubungan antara pengetahuan dan kebajikan itu. Jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya hubungan antara pengetahuan dengan kebajikan, jawabannya itu didapat melalui upaya kita bertanya, bagaimana nanti iman sampai kepada sebuah tindakan yang disebut dengan kebajikan. Disinilah kemudian kita akan melihat peran penting dari pengetahuan. Saudara, kalau kita kemudian membaca di dalam Alkitab, dan mungkin secara khusus di dalam tujuan surat Petrus ini, kita akan menjumpai banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Alkitab mendeskripsikan kehidupan beriman itu. Di dalam Injil, di dalam surat Paulus, saudara akan menemukan misalnya pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus, atau pernyataan-pernyataan Rasul Paulus atau Rasul Petrus yang mungkin berkaitan dengan persoalan iman. Kadang-kadang Tuhan Yesus berkata, hai kamu yang kurang percaya, hai kamu yang imannya kecil, hai kamu yang imannya lemah. Ada pernyataan dari murid-murid yang berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Karena mungkin disebut bahwa imannya itu kecil, imannya itu kurang, atau dia disebut kurang percaya, little faith. Atau kemudian ada ungkapan juga di dalam Alkitab yang seringkali ingin mengajak jemaat untuk bertekun di dalam iman, bertahan di dalam iman, mempertahankan iman. Doa-doa yang ingin mengungkapkan, Tuhan kuatkanlah iman kami. Nah saudara, kalau kemudian kita membaca berbagai gambaran-gambaran tentang iman yang seharusnya nanti itu wujudnya adalah kebajikan, maka kita dapat melihat bahwa gagasan iman, konsep tentang iman itu bukanlah sesuatu yang statis, tetap, tetapi sesuatu yang bersifat dinamis, bergerak dari sebuah keadaan kepada keadaan lain. Tadi itu ada yang awalnya imannya kuat kemudian menjadi lemah, ini kan bergerak. Ada yang kemudian dari lemah kemudian menjadi kuat, atau juga ada yang kuat bertahan. Berarti kan kehidupan iman itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Konsep tentang iman yang seharusnya terwujud dalam tindakan itu dinamis dalam hidup kita. Ya gampangnya lah, kita ini lagi misalnya menghadapi pergumulan, kadang-kadang kepercayaan kita bisa jadi turun. Ketika kita mengalami tantangan, keyakinan kita kepada Tuhan bisa menjadi sedikit melemah. Yang biasanya semangat, yang biasanya tekun, yang biasanya bergairah memuji Tuhan dengan semangat, haleluya, nanti kadang-kadang jadi tidak semangat, tepuk tangannya udah tidak bunyi karena lagi resesi, tepuk tangannya ya resesi juga. Orang
bisa saja turun naik, turun naik. Nah, ini kan gambaran iman yang ada dalam kehidupan kita. Iman itu kemudian bukan sesuatu yang statis. Ada nggak yang pernah imannya kemudian sempat drop menghadapi masalah? Ada nggak? Ada, sama saya juga kadang-kadang juga begitu. Tapi kadang-kadang juga, wah, semangat, haleluya. Tepuk tangan bukan lagi gitu, mungkin sampai yang di sini juga bunyi-bunyi. Semangat, imannya lagi memuncak. Kalau perlu ini tembus suaranya sampai ke surga. Lagi di atas, lagi on fire, lagi semangat. Tapi ada kalanya kemudian yang lagi on fire itu kemudian turun. Karena hidup itu ya tadi itu turun naik. Iman juga kadang-kadang kita sadari. Dan kalau kita temukan dalam Alkitab kondisinya seperti itu. Nah, saudara, dalam kondisi yang turun naik inilah, maka iman yang sejatinya itu harus menghasilkan sebuah kebajikan perlu ditopang dengan apa yang namanya pengetahuan. Bagaimana kalau lagi kondisi seperti ini? Apa yang perlu kita jaga? Kan orang perlu punya pengetahuan. Dalam kondisi di bawah, apa yang harus diperkuat? Dalam kondisi di atas, apa yang harus diperkuat? Dalam kondisi lagi lemah, bagaimana caranya agar kebajikan kehidupan kita itu tidak ternoda, tidak rusak, tidak hancur? Bagaimana kehidupan iman sekalipun di tengah pergumulan itu kemudian tetap dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Sesuatu itu disebut kuat, tekun, teguh, berarti kan mensyaratkan adanya sebuah pergumulan dan tantangan toh. Kalau tidak ada tantangan gimana bisa disebut kuat itu? Misalnya ini saya banting ke bawah, oh tidak apa-apa, kuat, tapi saya tidak banting. Dia tidak bisa beli lagi. Tapi kan orang tahu, cuk bisa jatuh, oh ternyata jam saya kuat, oh HP saya kuat. Setelah tidak diapa-apain, oh kuat ya, tidak diapa-apain dia, tidak apa-apa, ya kan? Sesuatu yang nggak bernilai kuat teguh itu kadang-kadang kemudian menunjukkan adanya sebuah keadaan di balik itu. Kebajikan tentu adalah sebuah nilai kehidupan yang disebut dengan moral excellence ketika dalam kondisi-kondisi yang mungkin dikatakan dalam surat Petrus ada tantangan, ada pengajaran sesat, ada pergumulan, kualitasnya tetap bertahan. Amin. Dalam resesi tetap bertahan, dalam pergumulan tetap beriman, dalam tantangan tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, ini yang namanya kebajikan. Tetapi dalam kondisi di mana kehidupan iman yang turun naik dan seseorang kemudian tidak memiliki yang namanya pengetahuan, tentu ini sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau ditanya di mana hubungan antara kebajikan dan pengetahuan, terletak kepada bagaimana iman ini dapat betul-betul menjadi kebajikan ketika dibangun di atas pengetahuan, dibangun di atas pengenalan, dibangun di atas pengertian. Nah, kalau kemudian kehidupan anak Tuhan itu mengertinya cuman kalau jadi anak Tuhan itu harus sukses terus dan harus bagus terus dan tidak boleh punya masalah. Saudara punya masalah, saudara bisa murtad sama Tuhan. Kalau gagasannya anak Tuhan, anak raja, kalau anak raja tidak boleh melarat, atau tidak boleh punya masalah, atau tidak boleh punya tantangan, atau tidak boleh kurang. Nah, sekali saudara mengalami kekurangan yang sebenarnya sesuatu yang sangat wajar di dunia ini, sekali saudara mengalami masalah hidup di dunia ini, saudara bisa marah-marah sama Tuhan. Katanya jadi anak raja harus semuanya serba diberkati, dan berkat itu harus dalam arti uang, harta. Sekali kemudian kita mendapatkan kenyataan yang berbeda,
Kita akan jadi orang yang marah-marah sama Tuhan. Panas itu kan kata pengetahuan itu menjadi sebuah jembatan penting bagaimana iman yang idealnya harus terwujud dalam tindakan dapat sungguh-sungguh menjadi tindakan yang disebut dengan kebajikan. Saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Ketika seseorang itu tidak dapat dengan sungguh-sungguh hidup di dalam pengenalan atau hidup dalam pengetahuan tentang Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Orang yang tidak memiliki pengenalan, pengetahuan, pengertian. Banyak ayat-ayat yang lain, saudara, tapi saya kutip satu aja bagian ayat dalam Hosea 4 ayat 6 pagi ini untuk menunjukkan bahayanya orang yang tidak berpengetahuan, ya kan, binasa. Saudara juga kalau misalnya mengendarai kendaraan tidak punya pengetahuan dalam berlalu lintas, apa tidak bahaya? Atau saudara menggunakan sesuatu alat yang saudara tidak tahu alat ini harus digunakan bagaimana, berbahaya. Di media sosial itu kan ada benar atau enggak gitu ya. Jadi dia pakai desinfektan di badannya, tiba-tiba suaminya nyalain api, terbakar dia. Karena rupanya desinfektannya mengandung alkohol atau apa, sehingga kemudian terbakar. Karena tidak mengetahui unsur-unsur kimia dari desinfektan atau apalah itu, kemudian memperlakukannya dengan santai dan biasa-biasa saja, akibatnya celaka. Pakai kompor gas, tidak tahu cara memperlakukannya, kondisinya gimana, kalau lagi bocor apa akibatnya, bagaimana kalau sudah bocor apa yang perlu dilakukan, meledak. Orang yang tidak berpengetahuan cenderung akan memiliki potensi di mana kehidupannya bisa mengarah kepada, kalau di dalam bahasa Hosea ini, kebinasaan, kehancuran. Orang tidak punya pengetahuan, tidak punya pengenalan tentang Allah, tidak memiliki pemahaman tentang Allah, kehidupannya pun juga bisa kacau. Amsal katakan ada orang yang berpikir jalan itu lurus, pikirnya jalan itu lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada orang yang berpikir bagus, tapi ternyata hasilnya tidak bagus. Ada yang berpikir ke sana, pikirnya baik, ternyata tidak baik. Ada yang berpikir kalau saya kemudian mendapatkan ini pasti saya akan bahagia atau saya bisa happy dan sebagainya, ternyata juga tidak. Orang bisa mengalami banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam hidup. Orang yang sudah berpengetahuan saja pun masih bisa, masih bisa meleset, keliru, salah, yang bisa berakibat buruk dalam dirinya. Apalagi kalau orang tidak berpengetahuan. Terus ingin tekankan, imanmu yang seharusnya terwujud dalam tindakan kebajikan itu hanya bisa terjadi dalam seluruh aspek kehidupanmu kalau kau tambahkan di dalam kualitas upaya untuk membangun kebajikan itu pengetahuan. Apa yang terjadi kalau orang itu kemudian tidak memiliki pengetahuan? Yang muncul cuma kesalahan tadi, binasa. Orang bisa terselewengkan. Nah, kebetulan di dalam surat Petrus yang kedua ini, Petrus juga sedang mengingatkan jemaat terhadap berbagai macam ajaran-ajaran palsu. Banyak sekali ajaran-ajaran yang kadang-kadang tidak benar. Kalau saudara nonton YouTube, nonton apa, di dalam kekristenan sendiri ada banyak sekali hal-hal yang agak aneh-aneh gitu. Orang butuh pengetahuan. Mengapa butuh pengetahuan?
Karena penyelewengan bisa terjadi, kesesatan bisa terjadi, kekeliruan bisa terjadi. Salah misalnya dalam mewujudkan bentuk kebajikan itu sangat bisa terjadi sebagai akibat dari kesalahan, terselewengkannya kehidupan kita. Dalam hal apa? Dalam mewujudkan yang namanya kebajikan. Kita berpikir ini kebajikan, kita berpikir ini tindakan kebajikan, ternyata salah. Bisa nggak? Bisa. Kita sebagai orang tua saja berpikir ini baik, ternyata bisa keliru buat anak. Mungkin saking sayangnya kita mencoba memberikan sesuatu yang menurut kita baik, tetapi mungkin belum tepat untuk tahapan umur, sehingga kemudian justru menjadi masalah, jadi persoalan dalam diri anak kita, karena mungkin dalam tahapan umur tertentu dia belum siap untuk menerima apa yang kita pikirkan baik. Salah kan? Karena kita tidak punya pengetahuan, karena kita tidak punya pemahaman. Sama, upaya-upaya kita untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan juga bisa keliru karena kita tidak punya pengetahuan. Bagaimana caranya kemudian harus mempastoral orang kalau orang lagi punya masalah? Gimana sih caranya? Bagaimana menghadirkan kasih Allah, nilai kerajaan Allah, prinsip-prinsip Allah di dalam cara misalnya mempastoral orang, memberikan dorongan, menghadapi mereka yang mengalami persoalan, mereka yang mengalami tantangan, mereka yang ingin konseling. Gimana sih? Salah dalam cara kita memahami kebajikan itu, bentuknya bisa salah, akibatnya juga salah. Saudara ingat cerita tentang Ayub? Dari 3 teman-temannya itu yang berpikir bahwa ia melakukan kebajikan, bela Tuhan. Ayub, pasti kau berdosa. Ayub, kamu sudah mengalami kejadian seperti ini dan separah ini. Kamu sudah habis hartamu, kamu sudah kehilangan uangmu, kamu sudah kehilangan anak-anakmu, bahkan badanmu penuh dengan borok gatal. Kutuk ini Ayub. Dan kalau ini kutuk Ayub, berarti kau berdosa Ayub. Ayubnya merasa tidak berdosa, ini apa tidak makin habis hatinya Ayub. Datang ke Pak Pendeta misalnya, minta tolong konseling, dikuatkan, yang dapat cuma kamu berdosa, karena kamu tidak ini, karena kamu tidak pernah itu. Pulang tidak terima berkat, pulang tidak terima ini, cuma dihantam habis-habisan. Walaupun sebenarnya tidak kejadiannya seperti itu. Alkitab katakan Ayub ini orang yang saleh, takut akan Allah. Berarti tujuan teman-teman Ayub itu kan tidak tepat. Walaupun kalau saudara baca apa yang dikatakan oleh 3 teman Ayub itu, semua kesannya itu membela Allah. Allah tidak akan pernah membengkokkan kebenarannya. Tapi Ayub bilang apa? Ayub datang dengan penuh sukacita. Ayub mungkin bukan datang dengan penuh sukacita. Ayub sudah penuh dengan tantangan, pengennya dapat konseling, tapi yang dapat cuman pernyataan-pernyataan penghakiman. Saking geramnya Ayub cuma ngomong, penghibur sialan kalian semua. Ayub 16 itu kan. Ayub 16 ayat 1. Ayub ini lagi marah ini. Pengen sesuatu yang mampu memberikan penjelasan mengapa aku menderita, yang dapat cuma penghakiman. Kan tindakan kebajikan akhirnya tidak terwujud karena salah dalam memahami konsep. Seakan-akan semua penderitaan pasti akibat dosa. Ini kan sebuah konsep yang ingin diluruskan dalam kitab Ayub. Tidak semua penderitaan akibat dari dosa, walaupun dosa dapat mengakibatkan penderitaan. Tapi tidak bisa kemudian dibalik. Setiap kenyataan ini pasti. Karena gagal memahami, punya pengenalan, pengertian, kebajikannya berubah menjadi hal yang salah. Ini contoh dari wujud tindakan kebajikan yang salah. Karena tidak punya pengetahuan atau kurang memiliki pengetahuan. Yang kedua, orang bisa salah dalam mengarahkan kebajikan itu.
terjadi penyelewengan. Karena tidak punya pengetahuan bahwa yang ia lakukan seharusnya didedikasikan untuk Tuhan. Tapi kemudian dia ambil untuk kemuliaannya sendiri. Dia ambil untuk sesuatu bagi dirinya sendiri. Ini kan penyelewengan. Iya kan? Penyelewengan. Karena apa? Karena orang itu tidak memiliki yang namanya pengetahuan di dalam kehidupan. Jadi seperti apa yang dikatakan Hosea pasal 4 ayat 6 tadi, saudara. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita ini tidak memiliki benar-benar pengenalan tentang Tuhan, binasa, hancur, akibatnya tidak sederhana. Kalau orang tidak memiliki pengetahuan, orang tidak memiliki pemahaman, pengertian, bagaimana iman ini saya wujudkan dalam tindakan, artinya imannya itu menjadi iman yang tak berpengetahuan, kan tidak ada yang tahu, ini beriman atau enggak? Butari beriman enggak ya? Pak Panjaitan beriman? Tidak ada yang kemudian, saya harus buka dadanya, kemudian dadanya kok yang keluar nanti cuma tulang apa gitu kan? Karena ini kan persoalan batin. Persoalan batin di dalam pikiran. Orang akan terlihat dia beriman atau enggak itu minimal dalam tindakannya. Kalau misalnya begini dia bagaimana? Kalau begini dia bagaimana? Ya kan? Kalau menghadapi seperti ini dia seperti apa? Apa ajaran imannya? Iman Kristen mengajarkan kayak apa ya? Idealnya apa yang iman Kristen ajarkan itu yang kemudian terwujud dalam tindakan, kan begitu? Iya kan? Apa yang ia yakini, apa yang ia pahami terwujud dalam tindakan-tindakannya. Paulus katakan, kamu adalah suratan-suratan terbuka yang dapat dibaca orang. Suratan Allah yang dapat dibaca orang. Siapa aku? Menunjukkan imanku. Apa yang kuperbuat, apa yang kulakukan. Lah kalau imannya tak berpengetahuan, tindakannya juga kemudian menjadi sebuah tindakan yang dapat membuat dia keliru. Pada akhirnya dia bisa binasa. Umat Allah loh bisa binasa karena tidak memiliki pengenalan akan Allah. Jadi dari iman sampai kepada sebuah kebajikan ini juga butuh yang namanya pengetahuan. Kalau enggak, itu hanya sekedar tindakan-tindakan yang tidak memiliki makna atau kontraproduktif. Jadi saudara, ketika seseorang itu ingin sungguh-sungguh dapat mempertahankan panggilan dan keyakinannya makin teguh, dia harus dapat mewujudkan tindakannya. Iman itu terwujud dalam kebajikan. Nah, untuk sampai kepada kualitas kebajikan, ini pengetahuan penting, pemahaman penting, pengenalan penting. Kalau tidak, kita dapat kehilangan banyak hal dalam hidup. Kita bisa binasa, kita bisa hancur, kita bisa gagal, tindakan kita bisa diselewengkan. Kalau misalnya ada pengajaran yang tidak benar, kita bisa ikut karena tak berpengetahuan. Apa saja yang mungkin dikatakan kita anggap benar, akhirnya kita mengikuti hal yang salah. Nah saudara, jika demikian, lalu bagaimana sebenarnya kita harus mewujudkan iman itu? Kuncinya tadi satu, hiduplah di dalam pengetahuan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3, sebenarnya kuasa Allah itu sudah, sekali lagi saya katakan seperti yang minggu lalu, sudah ada potensi, kekuatan yang tinggal kita mau untuk terus berdalam. Karena kuasa ilahiynya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Kuasa ilahi itu memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Lalu ayat 3, oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi anugerah Allah itu sudah ada dalam diri kita untuk kita dapat membangun hidup yang saleh, kebajikan. Oke. Nah, ini dapat dilakukan
oleh pengenalan kita akan Dia. Kalau orang hidup semakin belajar mengenal Allah melalui firman-Nya, dia akan dibawa kepada sebuah kualitas kehidupan yang dikatakan ini saleh. Saleh, memiliki kualitas kehidupan kebajikan. Nah, itu hanya dapat dimungkinkan kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, karena pengenalan itu memampukan kita untuk dapat mengaktifkan anugerah yang kita miliki menjadi kualitas kehidupan yang berguna untuk hidup yang saleh, maka orang juga harus terus mengalami yang namanya pertumbuhan pengenalan. Ya jangan gitu-gitu terus jadi orang Kristen yang terus belajar, terus mengenal. Saudara mengenal, saudara mendapatkan suntikan pemahaman. Nah, upaya untuk menghasilkan dan mewujudkan iman dalam bentuk kebajikan lebih konkret ini kan lebih kuat hasilnya. Karena apa? Selalu disuntik terus. Kalau tubuh itu saudara diberi vitamin terus, ya kan menghasilkan energi. Saudara bisa bekerja dengan lebih kuat, bekerja dengan lebih sehat, bekerja dengan lebih efektif. Karena ada suntikan-suntikan energi dalam diri saudara. Nah, inilah juga pengetahuan. Kalau pengetahuan itu terus dimiliki, orang Kristen hidup dalam pengenalan akan Tuhan terus, kan kualitas kehidupannya semakin diperbaiki dari hari ke hari. Amin. 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 Terus. Masa dari 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, begitu-begitu terus kehidupan imannya. Kalau awet muda gitu-gitu terus apa-apa. Tapi kualitas kehidupannya ya harus dong terus mengalami pertumbuhan. Coba baca Kolose pasal 1 ayat 10. Dikatakan demikian, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini penting. Orang harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Penting. Kalau kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, lah harus dong diperkuat pengenalan itu. Dalam diri kita sendiri, kita semakin dapat menghayati dan melakukan yang benar. Dan sebagai tanggung jawab moral kita kepada orang, ketika orang bertanya, kita bisa memberi jawab apa yang harus kita katakan terhadap orang lain terkait dengan iman kita. Tapi dari sisi kehidupan kualitas pertumbuhan iman terus ada. Kalau kemarin-kemarin kalah menghadapi pergumulan, ya sekarang bisa lebih kuat menghadapi pergumulan. Kalau kemarin selalu kemudian jatuh pada lubang yang sama, terprosok kepada kesalahan yang sama, sekarang mulai kita bangun lagi dimensi-dimensi untuk menghasilkan kekuatan itu. Karena apa? Karena kita bertumbuh dalam pengetahuan. Kalau dulu main gamenya cuma biasa-biasa, sekarang bisa lebih bagus tuh yang suka main game. Kadang-kadang saya juga main game. Whatsapp dari dulu begitu terus gitu aja misalnya. Ada kualitas. Kalau dulu cara belajarnya sekian, oh dia sudah bisa lebih pintar karena pengetahuannya banyak. Kalau misalnya dulu melihat segala sesuatu itu dengan cara seperti ini, besok sudah mulai berkembang. Karena bertumbuh. Dunia kita ini semakin hari semakin bergerak terus. Nah, kalau saudara juga tidak ikuti perkembangan zaman, di tengah musim pandemi seperti ini, yang ibadahnya seringkali online, lalu saudara tidak tahu pakai HP, tidak kenal yang namanya Zoom, WhatsApp, dan sebagainya, Google Meet, saudara akan menjadi orang yang tidak pernah nonton atau tidak pernah ibadah misalnya. Karena udah kita tidak punya pengetahuan untuk itu. Ya ibadah sendiri, minimal di rumah gitu. Tapi dalam konteks persekutuan mungkin
Zoom iku apa? Zoomina? Nggak ngerti. Kan nggak ngerti. Mau nggak mau orang sekarang dipaksa untuk belajar, mengerti, memiliki pengetahuan. Hidup itu juga harus terus bertumbuh. Karena kita ingin, Alkitab katakan, Rasul Paulus katakan, agar kamu memiliki pengenalan terhadap Tuhan. Semakin hari semakin mengenal. Kolose 3 ayat 10 katakan begini, yang dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui oleh pengetahuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalik. Kehidupan orang Kristen itu sebenarnya bergerak kepada satu visi tujuan. Bagaimana saya bisa meneladani Kristus, hidup seperti Kristus. Tujuannya. Dan bagaimana itu kemudian saya wujudkan dalam kebajikan kehidupan saya pribadi, lepas pribadi. Di dalam seluruh bentuk-bentuk keunikan pengalaman di dalam diri kita. Jadi orang itu harus mengalami pertumbuhan. Yes. Harus terus mengalami pertumbuhan, pengetahuan, pengenalan, pengertian, dan pengetahuan yang benar itu ada di dalam Yesus Kristus. Kolose pasal 2 ayat ketiga, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kalau kita ingin bagaimana menemukan rahasia kehidupan ini, ya kita harus bertanya kepada sang sumber pencipta kita. Ngapain Tuhan ciptain saya ini, tujuannya untuk apa? Tanyalah dia. Kan gitu. Lah kalau kita diciptakan Tuhan, maka yang paling mengerti apa tujuan dari ciptaan itu adalah si pencipta. Tanyalah. Nah, kita mendapatkan kemudian informasi bagaimana sebenarnya kita dari Alkitab. Apa sih yang sebenarnya saya perlu lakukan dalam hidup ini? Pengetahuan itu. Nah, persekutuan saudara dengan firman yang kemudian saudara aplikasikan dalam kehidupan, di dalam seluruh interaksinya, yang kadang kalah, kadang menang, kadang imannya naik, kadang imannya turun. Ini menjadi sebuah pembelajaran seumur hidup. Oh, kemarin aku kalah ya. Kenapa? Karena aku bersikapnya seperti ini. Oh, kemarin aku keliru ya. Karena cara aku bereaksi terhadap kenyataan seperti ini. Sementara firman Tuhan katakan harus seperti itu. Ini kan kita belajar. Saudara tahu kan? Jadi punya pengetahuan itu bukan sekedar baca buku, tapi kemudian ketika kita belajar dari pengalaman, kemarin aku salah ya. Kemarin aku keliru. Kemarin aku gagal. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan, ketika ada ini, aku bereaksinya seperti ini. Ternyata akibatnya kayak begini. Karena aku belajar dari kesalahan itu. Ini juga pengetahuan. Tapi kapan kita ngerti keliru benar salah tidaknya? Ketika kita juga mau menghadapkan diri kita kepada sang sumber firman itu. Oh iya Tuhan, keliru aku. Betul, ternyata akibatnya itu. Oh iya, aku kemarin salah. Betul, akibatnya begitu. Ini proses bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Karena itu saudara, bagian terakhir di dalam firman Tuhan hari ini, apa syarat penting untuk mengalami pertumbuhan dalam pengetahuan yang memungkinkan iman kemudian terwujud dalam kebajikan? Mengalami pertumbuhan itu dengan cara menyediakan diri, memiliki sikap kerendahan hati, selalu mau untuk diajar. Rendah hati, selalu mau diajar, selalu mau belajar. Kita bisa belajar dari Tuhan lewat pengalaman yang diizinkan Tuhan. Belajar dari Alkitab, belajar dari firman-Nya, belajar dari setiap interaksi-interaksi kita dengan orang lain. Beri waktu untuk kemudian merenung dalam seluruh proses perjalanan kehidupan. Apa yang saya kemudian dapat terima ya dari seluruh proses hidup ini? Dalam cara saya bersikap, dalam cara saya bergaul, dalam cara saya bertindak, dalam cara saya merespon, dalam cara saya menata diri saya. Hal apa yang kemudian saya
dapat pelajari. Pengertian, pengenalan apa yang dikehendaki Tuhan yang dapat saya miliki agar saya tidak binasa, agar saya tidak hancur, agar imanku dapat terwujud di dalam sebuah kebajikan yang benar. Teruslah dengan rendah hati, mau belajar. Nah, proses rendah hati ini kan berarti kita memang mau untuk belajar dari pengalaman-pengalaman kita, belajar dari orang lain, belajar dari kenyataan hidup, belajar dari firman Allah. Intinya kita ini punya satu target. Gimana aku menjadi orang yang lebih baik, yang dapat mewujudkan iman sampai kepada kebajikan. Gimana Om? Tapi kan saya nanti bisa keliru. Ya keliru, jadi manusia itu sangat mungkin pengetahuannya terbatas, salah, atau mungkin kalah gitu, kalah bersaing dengan mereka yang mungkin baru dan sudah memiliki pengetahuan biasa itu. Orang yang mungkin baru mulai bisnis, baru berdagang, oh aku kalah ya dengan sana. Ya kamu baru mulai berusaha, kamu baru mulai berdagang, kamu belum punya pengalaman. Ya wajar, belajarlah. Belajar dari kegagalanmu. Selalu mencoba melakukan evaluasinya. Kemarin aku salahnya di sini, kemarin aku gagalnya di sini. Kemarin aku coba di sini keliru. Mau coba yang ini. Oh, mungkin ini yang benar. Belajar dari orang lain. Gimana caranya Bapak, Ibu bisa sukses? Oh, seperti ini. Oh, coba ya. Mungkin bisa sama atau mungkin juga bisa tidak. Artinya prinsipnya sama tapi perwujudannya tidak sama persis karena anunya beda misalnya. Usahanya beda, tapi prinsipnya yang sama. Tapi pengelolaannya harus. Kita bisa belajar dari banyak hal dengan situasi-situasi yang terjadi dalam diri kita hari ini, termasuk dalam kehidupan beriman kita. Karena beriman kita kan tidak pernah lepas dari kenyataan hidup, saudara kan. Ya, saudara masih makan, saudara masih kerja, saudara masih cari uang, saudara berinteraksi dengan orang, saudara berhubungan dengan banyak orang, dan bahkan kehidupan iman kita itu memang adalah sesuatu yang harus turun di dalam kenyataan hidup sehari-hari. Wujudnya kan di sana. Kenapa Petrus bilang iman itu harus punya kebajikan? Karena berhubungan dengan orang, berhubungan dengan dunia. Ya. Bagaimana kemudian kebajikan itu bisa sungguh-sungguh? Punya pengetahuan. Gimana bisa punya pengetahuan? Tetap belajar. Orang bisa jatuh, tapi harus bangkit kembali. Terus bangkit kembali. Terus bangkit. Untuk mencapai harapan tujuan sebagaimana yang dikehendaki Kristus. Keterbukaan, kerendahan hati, kesiapan untuk terus mau belajar, kesiapan untuk terus mau memperbaiki kehidupan adalah kunci untuk kita dapat memiliki pengertian, pengenalan yang dapat membuat kita pada akhirnya terhindar dari kebinasaan. Jangan biarkan hidup kita terus kuasai oleh potensi-potensi kehancuran. Caranya sederhana. Hiduplah di dalam pengetahuan yang benar. Gimana caranya? Teruslah belajar. Tuhan kiranya menolong. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Biarlah Tuhan menambah-tambahkan pengetahuan dalam diri agar kita dapat mewujudkan iman di dalam kepercayaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Bapak Ibu saudara diberkati. Amin ya, kita bersyukur kita pagi hari ini bisa belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita harus menambahkan iman kita dengan pengetahuan, dan bagaimana kita harus memiliki mental atau sikap pembelajar, di mana kita harus mau belajar dan mau diajar, dan kuncinya adalah kerendahan hati. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita harus yakin bahwa firman Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Firman Tuhanlah sumber kekuatan buat kita. Firman Tuhan sumber hikmat dalam hidup kita. Saat
Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik setiap kami. Engkau boleh menegur kami, Engkau boleh mengajar kami, Engkau boleh mengingatkan kami melalui firman-Mu, di mana kami harus menambahkan iman kami kepada pengetahuan, di mana kami harus belajar dan mau diajar Tuhan. Karena Engkaulah sumber hikmat, Engkaulah penuntun kami Bapa, sehingga kami boleh melewati badai kehidupan dalam kehidupan kami dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi setiap kami. Kau sudah memberkati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Bahkan jemaat-Mu yang di rumah Engkau juga boleh memberkatinya Bapa. Kami percaya ketika kami datang ke tempat ini membawa pergumulan, Engkau memberikan jawaban bagi kami, Engkau memberikan kekuatan. Kami yakin akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Mungkin berkat ini Tuhan terlalu kecil bagi Engkau, tapi kami rindu memberikannya dengan sukacita. Kiranya setiap persembahan kami yang sudah akan kami berikan Tuhan itu boleh berguna untuk pelayanan dan memperluas kerajaan-Mu khususnya di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan yang Kau terus menyertai setiap pelayanannya. Kau memberkati keluarganya, keluarga besarnya, anak-anaknya, istrinya. Tuhan berkati setiap apa yang menjadi kerinduannya bila seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati gereja GBDI Makedonia Wates ini, walaupun kecil Tuhan, biarlah tetap terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh aspek kehidupan jemaat di tempat ini. Berkat Tuhan menyertai mereka, pertolongan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Persembahan nanti seperti biasa, Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di belakang untuk pengumuman minggu depan. Untuk WL Saudara Dani, Singer Saudara Elsa, untuk LCD Saudara Fendi, cek suhu Saudara Priska. Ya, persiapkan Bapak Ibu Saudara yang akan melayani Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Oh ya, setelah ibadah ini kita akan mengadakan arisan dan kooperasi seperti biasa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang memimpin hidup kami dari hari lepas hari. Kami terus diberi kekuatan, kami diberi terus kemampuan, bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Kami yakin dimanapun kami berada, kami senantiasa mau hidup berkenan kepada Tuhan, mau terus membangun hidup iman kami, menghasilkan kebajikan melalui pengetahuan yang Tuhan ajar, melalui firman-Mu, melalui pengalaman kehidupan kami. Kami ingin Tuhan agar kami terus diberi kemampuan untuk terus belajar, memahami kenyataan-kenyataan hidup kami, sehingga kami dapat bersikap, memberikan respon yang tepat, dan mewujudkan kehidupan iman kami kepada dunia, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir beribadah pagi ini. Engkau kiranya memberkati mereka semua. Engkau memberkati usaha, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga.
Berkati apa saja yang mereka lakukan. Tuhan kiranya tolong buka jalan di tengah-tengah kenyataan kehidupan hari-hari ini yang penuh dengan pergumulan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang percaya dan berharap pada Engkau akan menolong kami, memberikan kepada kami jalan keluar, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami daya tahan untuk dapat menanggung semuanya. Terima kasih Bapa. Mereka yang tidak dapat hadir bersama dengan kami, mereka yang ada di rumah, Engkau juga yang memberkati mereka semua. Biarlah mereka dilindungi, dijagai, diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan undur dari tempat ini. Kami mohon tangan menyertai, memberkati sepanjang minggu yang akan kami jalani. Ya Tuhan, sertai kami, pimpin kami, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Engkau memberkati kami semua. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menyertai dan memberkati kami sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan pulang. Kami mohon turunkanlah tangan berkat Tuhan bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atasmu, atas saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita, yang Ia kerjakan terus mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan.